Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Ratusan pengungsi Afghanistan menggelar aksi unjuk rasa dengan cara berjalan kaki sejauh 12 km dari Hotel Badra Bintan menuju lapangan Pamedan, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Senin 22 November. Para migran tersebut berjalan sambil berorasi, mendesak pihak Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi UNHCR segera memberangkatkan mereka ke negara ketiga. Mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin akan segera diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. KPK menyatakan berkas perkara dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah tersebut telah lengkap. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad masih menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri terkait rencana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 di Kepulauan Riau. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Ratusan pengungsi asal Afghanistan menggelar aksi unjuk rasa sambil berjalan kaki sejauh 12 km dari Hotel Badra Bintan menuju lapangan Pamedan, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Senin 22 November. Para imigran tersebut berjalan kaki sambil berorasi, mendesak pihak Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi UNHCR segera memberangkatkan mereka ke negara ketiga. Ratusan pengungsi asal Afghanistan menggelar aksi unjuk rasa sambil berjalan kaki sejauh 12 km dari Hotel Badra Bintan menuju lapangan Pamedan Kota Tanjung Pinang pada Senin 22 November. Mereka juga membawa spanduk dan karton yang bertuliskan tuntutannya. Aksi para imigran yang dikawal oleh pihak kepolisian itu menjadi tontonan warga. Namun, aksi tersebut sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas kendaraan, terutama di persimpangan jalan saat para imigran menyeberangi jalan. Salah seorang warga Afghanistan, Abdullah Muhammad, mengatakan, aksi berjalan kaki itu merupakan bentuk tuntutan untuk dipindahkan ke negara ketiga. Jadi aku sampai itu Pinang, kita jalan kaki karena kami sudah capek. Kami 10 tahun di sini tunggu, tapi mereka itu negara Indonesia atau negara lain kita bantu. Kami harus pergi Pinang sampai jalan kaki. Karena kami sudah lama di Indonesia, kami capek. 15 orang itu kawan-kawan aku kantung diri karena mereka capek, tidak ada kuat lagi. Karena kami lama 10 tahun itu belum pulang kampung. Kami sudah capek, Pak. Ya. Ia mengatakan, ratusan warga Afghanistan akan terus menggelar aksi jika pihak UNHCR belum memberikan jawaban yang jelas. Kami di Tanjung Pinang, kalau mereka dijawab yang jujur, yang kami pulang lagi. Kalau tidak dijawab, kami kan harus minta di Indonesia harus jawab. Sementara Rumah Detensi Imigrasi Tanjung Pinang menetapkan seluruh pengungsi hanya dibenarkan beraktivitas mulai pagi hingga sore hari. Mereka harus kembali ke Hotel Badra sebelum malam hari. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin akan segera diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat setelah berkas perkara dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah tersebut dinyatakan lengkap oleh KPK. Dengan demikian, KPK juga memperpanjang masa penahanan Aziz Syamsuddin. Pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Ali Fikri mengatakan, berkas perkara dengan tersangka Aziz Syamsuddin telah dinyatakan lengkap oleh KPK. Selanjutnya, KPK akan segera melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat untuk disidangkan. Dalam perkara dugaan korupsi dengan tersangka AZ, saat ini berkas perkara yang bersangkutan telah dinyatakan lengkap oleh tim jaksa KPK, sehingga hari ini tim penyidik KPK menyerahkan tersangka dan juga barang bukti kepada tim jaksa KPK. Selanjutnya, sesuai dengan hukum acara pidana, maka tim jaksa KPK kembali melakukan penahanan lanjutan selama
20 hari ke depan terhitung sejak hari ini sampai nanti tanggal 11 Desember 2021. Tersangka AZ ditahan di rutan cabang KPK pada gedung KPK di Kavling C1. Dalam waktu 14 hari kerja ke depan dipastikan tim jaksa KPK akan segera menyerahkan dan melimpahkan berkas perkara serta surat dakwaan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aziz Syamsuddin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah. Aziz diduga meminta mantan penyidik KPK Stepanus Robin Patuju untuk menutup perkara yang menjerat dirinya dan Aliza Gunando. Robin diduga menerima uang dari Aziz sebesar $100.000 Amerika, $17.600 Singapura, dan $140.500 Singapura. Duit buat dia ke Lampung Tengah, Pak, 8%, Pak. Pak, yang kenalin Syariah Pak, udah Robin, bener bawa, Pak. Pak, ada kasus baru, Pak, bener, Pak. Ya, Uang tersebut lalu ditukarkan Robin ke dalam pecahan rupiah. Robin dan Maskur diduga telah menerima 3,1 miliar rupiah dari Aziz dari kesepakatan 4 miliar rupiah. Dalam perkara ini, Aziz Syamsuddin disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Dini Hardimansyah, UTV mengabarkan. Pemerintah berencana menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru untuk seluruh wilayah Indonesia. Di Kepulauan Riau, Gubernur Ansar Ahmad masih menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri terkait rencana penerapan PPKM level 3. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan masih menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri untuk penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam keterangannya, Ansar mengatakan apabila PPKM level 3 diberlakukan di wilayah Kepri meliputi pembatasan mobilitas masyarakat. Upaya PPKM level 3 selama Natal dan Tahun Baru untuk menghindari timbulnya kerumunan massa. Kalau nanti kita kan mesti rapat sama Forkompinda. Kalau keputusan kita nanti mana-mana pusat-pusat kerumunan masyarakat harus kita batasi. Kan hanya 2 minggu. Ansar menambahkan, setelah Kemendagri menetapkan PPKM level 3 tersebut, pemerintah Provinsi Kepri selanjutnya akan membahas persiapan PPKM level 3 bersama Forkompimda Kepri. Menurut Ansar, jika pemberlakuan PPKM level 3 diberlakukan selama libur Natal dan Tahun Baru, akan berdampak pada sektor ekonomi. Ya pasti sih, tapi kan itu juga sejalan dengan peak season kan. Biasa kalau Tahun Baru, Natal kan ekonomi berputar juga kuat. Cuma kita batasi sedikit. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan. Seorang terpidana kasus pencurian dengan pemberatan yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO Kejaksaan Negeri Bintan menyerahkan dirinya Senin 21 November. Robianto, terpidana kasus pencurian dengan pemberatan yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO Kejari Bintan, menyerahkan diri untuk menyelesaikan sisa masa tahanannya pada Senin 21 November. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bintan Mustofo mengatakan, selama pelarian pelaku tinggal bersama keluarganya di Tanjung Uban, Kabupaten Bintan. Kamis, Jumat kita pasang DPO melalui medsos kita di Instagram. Di hari Jumat itu ketangkap yang pertama atas nama si Muhammad Alif. Itu ketangkap. Nah, pas waktu itu hari Jumat selanjutnya kan kita kooperatif ke keluarganya. Udah koordinasi sama keluarganya Robianto. Kebetulan dari pihak keluarga dia kooperatif mau menyerahkan si Robianto ke kantor Kejari Bintan dari Senin jam 11. Tadi beliau datang kooperatif kok. Tinggal satu yang atas nama Junaidi yang belum sampai sekarang masih belum tahu keberadaannya, belum tahu. Robianto merupakan satu dari 3 terpidana kasus pencurian dengan pemberatan di Malang Rapat, Kabupaten Bintan yang masuk dalam daftar pencarian orang Kejari Bintan. Robianto dan kedua rekannya yakni Alif dan Junaidi sempat divonis bebas di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Namun,
jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum melalui kasasi hingga ketiganya ditetapkan terbukti bersalah. Sebelumnya, terpidana bernama Alif telah berhasil diamankan oleh Kejari Bintan dengan bantuan Polsek Bukit Bestari pada Jumat 19 November lalu. Hingga saat ini, Kejari Bintan masih memburu satu DPO lagi bernama Junaidi. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Endang Abdullah melakukan atraksi menginjak pecahan kaca atau beling tanpa alas kaki. Atraksi tersebut dilakukan Endang secara spontan dengan diarahkan fasilitator dan guru atraksi. Atraksi tersebut dipertunjukkan Endang pada kegiatan Semah Penutup Tahun yang diikuti sejumlah pesilat di Jembatan Pelangi Kampung Bugis, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Sabtu 20 November malam. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Endang Abdullah melakukan atraksi berjalan di atas tumpukan kaca atau beling tanpa alas kaki. Atraksi ini dilakukan secara spontan dengan diarahkan fasilitator dan juga guru atraksi. Atraksi tersebut dipertunjukkan Endang pada kegiatan Semah Penutup Tahun yang diikuti sejumlah pesilat di Jembatan Pelangi Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang. Saat atraksi, selain berjalan beberapa saat di atas wadah tumpukan beling yang sudah disiapkan, dengan wajah tersenyum, Endang juga sempat berjoget dan melambaikan tangannya ke pengunjung yang hadir saat berada di atas tumpukan beling. Endang mengatakan, baru pertama kali melakukan atraksi yang biasanya dilakukan oleh kalangan profesional tersebut. Usai beratraksi, Endang mengaku tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Selain Endang, sejumlah pesilat juga terlihat menunjukkan kepiawaiannya menginjak beling yang sebelumnya diinjak oleh Endang. Ada, tiba-tiba aja tadi. Tadi tiba-tiba, saya juga agak kaget, tapi saya yakinkan dengan adanya fasilitator, guru, akhirnya saya yakin, saya pasrahkan, alhamdulillah, nggak terasa apa-apa. Jadi perasaannya gimana, Pak? Perasaan dadet. Endang berharap ke depannya kegiatan yang bertujuan melestarikan tradisi, adat, dan budaya tersebut dapat terus terlaksana. Ia juga meminta agar para pesilat khususnya yang berada di Tanjung Pinang untuk terus mengembangkan bakatnya tanpa henti. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Memasuki musim penghujan, jumlah kasus demam berdarah DBD di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau terus meningkat. Jumlah kasus demam berdarah meningkat 3 kali lebih banyak dari tahun sebelumnya di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Jumlah kasus demam berdarah DBD di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau terus meningkat. Kepala Puskesmas Ranai Nazri menyebutkan masuknya musim penghujan di wilayah Natuna menjadi penyebab meningkatnya kasus tersebut. Menurut data Puskesmas Ranai, jumlah kasus demam berdarah di Kecamatan Bunguran Timur tercatat sebanyak 41 orang. Kasus terbanyak terdapat di Kelurahan Batu Hitam dengan jumlah kasus sebanyak 14 orang. Jumlah tersebut dinyatakan 3 kali lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 12 orang. Melihat kondisi tersebut, pihak Kecamatan Bunguran Timur membentuk tim khusus untuk menekan kasus demam berdarah di wilayah tersebut. Setelah kita musyawarah dengan lintas sektor, dengan teman-teman lintas sektoral dengan Pak Camat, alhamdulillah kita dapat mengambil beberapa keputusan. Yang pertama akan membentuk tim guru pemantau jentik di tingkat RT, bahkan yang lebih kecil lagi di tingkat rumah. Jadi dalam satu rumah itu ada satu pemantau jentik. Terus kader PHBS akan kita aktifkan khusus untuk pemantau jentik. Selanjutnya akan dibentuk tim Satgas monitoring jentik. Nanti akan ada sidak secara rutin tiap minggu ke wilayah-wilayah yang siap kita pantau di dalam Timur. Selanjutnya kita akan mengadakan penyuluhan rutin di setiap wilayah Kepulauan Timur, baik penyuluhan dengan berjalan maupun penyuluhan di kelompok-kelompok posyandu dan kelompok-kelompok lainnya. Sehingga kita fokus untuk bulan ini dan tahun ini berfokus untuk penyuluhan tentang DBD. Melihat kondisi itu, pihak Kecamatan Bunguran Timur akan melakukan gotong royong bersama masyarakat untuk membersihkan genangan air yang berpotensi timbulnya nyamuk demam berdarah. Camat Bunguran Timur Hamid Hasnan berharap dengan adanya tim khusus ini, kasus DBD bisa diatasi dengan cepat.
Saya sangat berharap ya penanganan DBD ini dapat dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya lah. Kita tidak menunggu lagi lah. Jangan sampai ada lagi warga kita yang terkena DBD ini. Ini harapan saya. Yang sedang dirawat hari ini mudah-mudahan cepat pulih, cepat sembuh, cepat kembali dengan keluarganya. Kemudian kita tidak ada lagi lah kasus-kasus baru yang kita jumpai, khususnya di Kecamatan Bundaran Timur. Semua sedang mandi itu tidak boleh hanya dibuang air dulu. Guna Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengharapkan pengoperasian Pasar Cendrawasih di Tanjung Pinang dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan sehari-hari dan selalu terjalin hubungan yang baik antara pembeli dan pedagang serta pemilik pasar. Pemilik pasar diharapkan memperhatikan para pedagang. Satu di antaranya adalah soal pemberlakuan tarif sewa lapak agar tidak sampai menyulitkan para pedagang. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meresmikan pengoperasian Pasar Konvensional Cendrawasih Tanjung Pinang, Selasa 23 November. Ansar mengharapkan pengoperasian pasar tersebut dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dan terjalin hubungan yang baik antara pembeli dan pedagang, serta Ansar meminta agar pemilik maupun pengelola pasar lebih bijaksana dalam membuat aturan di pasar tersebut, agar tidak sampai membebani masyarakat khususnya pedagang. Ansar juga berpesan kepada para pedagang untuk tetap menjaga kebersihan pasar tersebut, agar penduduk yang berada di sekitar pasar tidak terganggu dalam persoalan kebersihan. Pemilik pasar juga harus bijak dalam rangka memberlakukan aturan-aturan di pasar ini, baik sewa, kemudian fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, bagi para pedagang juga wajib bersama menjaga kebersihan pasar ini. Saya yakin pasar ini akan maju dan berkembang kalau lingkungannya tetap bersih. Apalagi pasar ini juga menjual produk-produk pasar basah seperti sayur, daging, ayam. Maka kebersihannya mesti benar-benar dijaga. Jangan sampai nanti limbah pasar ini mengakibatkan masyarakat di lingkungan ini protes atas keberadaan pasar ini. Tapi saya lihat pasar ini jauh dari pemukiman, lumayan jauh. Maka saya pesan kepada Pak Laud pengelolanya supaya sungguh-sungguh memperhatikan kebersihannya. Pak. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan. Polrestabes Surabaya mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan perkara jual beli tanah kafling di kawasan Medokan Ayu, Surabaya, Jawa Timur, dengan nilai kerugian korban ditaksir mencapai 22 miliar rupiah. Seorang direktur di perusahaan pengembang perumahan PT Barokah Inti Utama berinisial ES ditetapkan sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan perkara jual beli tanah kafling di kawasan Medokan Ayu, Surabaya, Jawa Timur. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Komisaris Polisi Edi Herwianto menjelaskan, penyelidikan perkara ini menindaklanjuti laporan kepolisian dari 7 orang korban yang membeli tanah kafling tersebut. Berdasarkan penyelidikan polisi, tersangka ES mengklaim lahan seluas 56.000 meter persegi di kawasan Medokan Ayu, Surabaya sebagai miliknya. Lahan tersebut sejak tahun 2014 dijadikan site plan tanah kafling, yang kemudian pada tahun 2015 ditawarkan kepada sebanyak 223 konsumen. ES menawarkan tanah kepada para korban dengan harga yang beragam, mulai 90 juta hingga 300 juta rupiah. Polisi mengungkap lahan yang telah dijual kepada sebanyak 223 konsumen itu ternyata milik orang lain. Atas perkara tersebut dikenakan pasal 372 dan 378 KUHP junto 64 karena berlanjutan perbuatannya itu dengan ancaman hukuman 4 tahun. Rencana tidak lanjut terhadap pelaku tentunya akan kita lakukan penyidikan lebih lanjut dengan kita terapkan TPPU. Polisi menaksir kerugian yang diderita oleh sebanyak 223 konsumen senilai 22,3 miliar rupiah. Hingga saat ini polisi telah menerima 7 dari 223 korban dengan total kerugian yang tercatat senilai 1,7 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Presiden Joko Widodo mendorong ASEAN dan China dapat terus meningkatkan ekonomi.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri peringatan 30 tahun hubungan ASEAN-Cina secara virtual dari Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 22 November. Presiden Jokowi mendorong ASEAN dan Cina terus meningkatkan kerjasama yang konkret termasuk di bidang ekonomi. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan 30 tahun hubungan ASEAN-Cina secara virtual dari Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 22 November. Dalam keterangannya, Jokowi menjelaskan, Cina merupakan mitra dagang terbesar bagi ASEAN pada tahun 2020. Sebaliknya, ASEAN juga mitra dagang terbesar bagi Cina selama 12 tahun terakhir. Perdagangan terbesar ASEAN dan Cina di tahun 1991 bernilai 36 miliar dolar Amerika. Tahun lalu nilai perdagangan kedua belah pihak mencapai 685,28 miliar dolar Amerika. Ini artinya terjadi peningkatan 82 kali lipat dalam kurun waktu 30 tahun. Sementara total investasi Cina di ASEAN melampaui 310 miliar dolar Amerika dalam 30 tahun dan menempatkan Cina sebagai sumber investasi asing langsung keempat terbesar dari seluruh mitra ASEAN. 30 tahun kemitraan telah menghasilkan banyak kerjasama yang konkret dan kerja yang lebih keras diperlukan untuk 30 tahun ke depan guna membangun kemitraan yang lebih kokoh dan saling menguntungkan. Presiden menyatakan, kekuatan kerjasama ASEAN-Cina untuk menjadikan kawasan sebagai economic powerhouse dan mendorong ASEAN-Cina meningkatkan kerjasama perdagangan yang seimbang dan investasi yang ramah lingkungan. Pada kesempatan tersebut, Presiden menegaskan menjadikan kawasan lebih damai dan stabil merupakan tanggung jawab seluruh negara. Oleh karena itu, hukum internasional harus dihormati. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Kabar bahwa belasan pencari suaka di Hotel Badra, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau ternyata telah sampai pada organisasi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) wilayah Indonesia yang berpusat di Jakarta. Organisasi bentukan PBB itu turut merasa prihatin dan memastikan langkahnya untuk membantu para pencari suaka. Kasus serupa pun ternyata sempat terjadi di daerah lain di Indonesia. Kabar belasan pencari suaka di Hotel Badra, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau ternyata telah sampai pada organisasi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) wilayah Indonesia yang berpusat di Jakarta. Communication Associate UNHCR Indonesia Dwi Anissa Pravitria mengatakan, pihaknya telah mendengar kabar tersebut sejak beberapa waktu yang lalu. Ia pun mengaku prihatin dengan adanya kabar tersebut. Dwi menjelaskan, pihaknya telah menyediakan layanan konseling untuk para pengungsi yang ingin mendapatkan pendampingan psikologis. Dari UNHCR tahu, oleh karena itu memang UNHCR selalu menyediakan konseling ya atau konsultasi. Jadi untuk para pengungsi yang tinggal di akomodasi yang disediakan oleh IOM bisa mendapatkan pendampingan psikologis atau konsultasi dari IOM. Sedangkan untuk yang tinggal secara mandiri itu bisa mendapatkan pendampingan konseling dari UNHCR. Menurutnya, secara global setiap pengungsi memiliki masalah yang sama, yakni menanti kepastian pemindahan ke negara ketiga. Ia menuturkan, kasus serupa juga sempat terjadi pada pengungsi di daerah lainnya di Indonesia, akan tetapi tidak dalam jumlah besar. Dwi mengaku pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk menangani hal-hal seperti itu. Dwi menambahkan, selain memberikan bimbingan psikologis, pihaknya juga menyediakan layanan pendampingan kesehatan untuk para pengungsi, agar dapat dengan mudah mendapatkan layanan kesehatan. Jadi UNHCR kan memang kita ada rekan ya atau mitra kerja namanya ya, atau kita biasanya bilang implementing partners yang tentunya terjun langsung juga untuk mendampingi teman-teman pengungsi. Jadi biasanya memang kalau para pengungsi yang memiliki kondisi medis yang cukup serius itu biasanya mereka juga bisa datang ke rekan UNHCR atau mitra UNHCR untuk istilahnya melaporkan atau mengadukan kondisi yang mereka alami gitu. Jadi nanti bisa mendapatkan pendampingan memang untuk mendapatkan akses layanan kesehatan. Dwi berharap para pengungsi dapat bersabar menunggu kepastian untuk pemindahan ke negara ketiga.
Ia menegaskan pihaknya selalu berupaya memberikan solusi terbaik untuk para pengungsi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Kapal LSM Jerman Sea-Watch 4 membawa 482 migran terapung di Laut Mediterania. Otoritas Italia menemukan 17 wanita hamil dan 148 anak di bawah umur dalam misi penyelamatan itu. Kapal LSM Jerman Sea-Watch 4 membawa 482 migran. Ratusan migran tersebut ditemukan dari 7 operasi penyelamatan yang dilaksanakan di perairan Mediterania. Pada Senin 20 November, kapal penyelamat tersebut menunggu ada pelabuhan yang bersedia menerimanya dan dapat menurunkan para pengungsi dengan aman. Pada Kamis 18 November, awak kapal tersebut juga menyelamatkan 90 migran dari perahu kayu yang penuh sesak di lepas pantai Lampedusa dan 6 migran lainnya yang melompat ke laut dari kapal patroli penjaga pantai Libya. Pihak berwenang Italia meminta Sea-Watch 4 untuk memberikan pelabuhan keselamatan bagi para migran di kapalnya, termasuk 17 wanita hamil dan 148 anak di bawah umur. Dalam beberapa pekan terakhir, Italia telah melihat peningkatan tajam keberadaan perahu migran, dan kedatangan massal terbaru ini akan memberikan tekanan lebih lanjut pada pemerintahan Perdana Menteri Mario Draghi untuk mengamankan kesepakatan dengan mitra Uni Eropa tentang bagaimana menangani arus masuk migran. Dari Mediterania, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR mengungkapkan faktor penyebab lambatnya pemindahan para pengungsi atau pencari suaka di Indonesia ke negara ketiga lantaran minim kuota. UNHCR mencatat setidaknya terdapat 13.300 pengungsi di Indonesia yang masih menunggu kepastian dari negara ketiga. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mengungkapkan faktor penyebab lambatnya pemindahan para pengungsi atau pencari suaka di Indonesia ke negara ketiga. UNHCR mencatat setidaknya terdapat 13.300 pengungsi di Indonesia yang masih menunggu kepastian dari negara ketiga. Communication Associate UNHCR Indonesia, Dwi Anissa Pravitria mengungkapkan, pemindahan pengungsi ke negara ketiga terkendala lantaran jumlah kuota yang berkurang drastis. Dari misalnya dari 20 jutaan pengungsi gitu ya yang berada di bawah UNHCR, kuota kita tuh hanya kurang lebih 1%. Jadi 1% itu bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk para pengungsi dari seluruh dunia gitu. Jadi terbatas itu memang kuota resettlement-nya gitu. Kendati demikian, setiap tahunnya UNHCR selalu memberangkatkan para pengungsi ke negara ketiga seperti Kanada, Australia, Amerika, dan sejumlah negara lainnya. Pihaknya juga akan memprioritaskan pengungsi yang dinilai paling rentan, seperti pengungsi yang memiliki kondisi medis tertentu. Selama 2021, UNHCR telah memindahkan lebih dari 300 pengungsi dari seluruh wilayah Indonesia yang sudah diberangkatkan ke negara ketiga. 13.300-an ya. Kalau Malaysia itu sudah lebih dari 150.000 atau 160.000, mereka udah 170.000. Di Filipina juga kayaknya sekitar 90.000. Kalau Pakistan atau Bangladesh yang ditanya mereka sudah lebih dari 1 juta jumlahnya. Gitu. Jadi memang untuk Asia Pasifik kita termasuk yang paling sedikit jumlah. Lanjutnya, selama menunggu kepastian, UNHCR juga telah menjalin koordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk menjalankan sejumlah program pemberdayaan dan peningkatan kemampuan untuk para pengungsi. Berdasarkan data yang didapat ulasan, setidaknya terdapat 400 orang pengungsi di Kabupaten Bintan yang masih menunggu kepastian pemindahan ke negara ketiga. Bahkan, beberapa di antaranya mengaku telah tinggal di Kabupaten Bintan selama 8 hingga 10 tahun. Selain itu, puluhan pengungsi telah mencoba melakukan aksi bunuh diri lantaran depresi. Belasan di antaranya pun telah meregang nyawa. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.